Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra. Di video ini saya akan mempresentasikan atau mencoba menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi syariah yang judulnya Sejarah dan Pemikiran dalam Akuntansi Syariah. Ada empat submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan awal akuntansi. Yang kedua, perkembangan akuntansi syariah. Yang ketiga, prosedur dan istilah-istilah yang digunakan. Dan yang keempat, hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Yang pertama, sejarah dan perkembangan awal akuntansi. Ahli sejarah itu mengakui bahwa sistem pencatatan itu telah ada pada peradaban itu kurang lebih 3000 Masehi. Bentuk pembukuan pada peradaban itu terkait dengan faktor-faktor sistem penulisan, pengenalan angka Arab, aljabar, dan bahan-bahan penulisan yang lainnya. Adanya medium pertukaran yang baku pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan di Amerika Serikat itu kemudian disebut accounting atau kita biasa sebut dengan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi di negara Indonesia kita ini tentu tidak lepas dari nuansa politik dan perdagangan yang ada di Indonesia pada masa dulu. Pada dekade zaman penjajahan sampai 1955, cara untuk memperoleh gelar akuntan melalui pendidikan formal dan non-formal pada dekade 1955 sampai 1979, gelar akuntan ini mulai diberikan kepada orang yang mengikuti pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954, itu diawali dengan pembukaan jurusan akuntansi pertama di Universitas Indonesia tahun 1955. Kemudian lahir lulusan akuntansi pertama itu pada tahun 1957. Perkembangan akuntansi syariah. Zaman ada dua tahap pengembangan akuntansi syariah. Yang pertama zaman pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah. Nah, pendeklarasian ini didasari dengan konsep bahwa seluruh umat muslim itu adalah saudara dan tidak membedakan dari segi apapun. Sehingga kegiatan kenegaraan itu dilakukan dengan saling kerjasama. Nah, hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran untuk perekonomian. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar dan panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi negara. Bentuk kesekretariatan masih sederhana karena baru didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Nah, di sini ada beberapa istilah yang digunakan. Ada banyak istilah yang digunakan. Sini saya coba sampaikan 5 saja. Menurut Lashun tahun 1973, di bukunya halaman 163 sampai 165, ia mencatat beberapa prosedur pencatatan umum yang diterapkan setelah abad kedua Hijriah atau pada 8 Masehi. Di antaranya, pemerintah antara pemerintah dan sektor swasta di negara-negara Islam itu mengembangkan dan menerapkan prosedur pencatatan. Yang pertama, transaksi itu harus dicatat secepatnya setelah terjadi. Jadi, ketika terjadi sebuah eh, transaksi atau pengeluaran atau pembelian barang itu pembukuannya harus segera dilakukan agar tidak jadi kesalahan atau lupa catat. Kemudian yang kedua, transaksi diklasifikasikan menurut sifatnya sendiri. Ini adalah pengelompokan dari setiap transaksi yang jenisnya sama dalam satu akun atau satu catatan. Atau biasa kita sebut itu eh, untuk aset kita catat di aset, lalu untuk pembelian atau pengadaan barang itu kita kelompokkan sesuai dengan akun-akunnya. Lalu yang ketiga, tanda terima itu dicatat di
sebelah kanan, dan sumber penerimaan telah ditentukan dan dipublikasikan. Yang keempat, catatlah pembayarannya dan tunjukkan jumlah yang cukup di sebelah kiri. Lalu yang kelima, penjelasan rinci tentang catatan transaksi. Harus dijelaskan setelah dicatat, transaksi ini terjadi karena apa? Apakah dari pembelian barang atau pengembalian barang atau lainnya. Ada banyak lagi istilah yang sering digunakan. Di sini saya coba sampaikan beberapa. Istilah-istilah yang digunakan lainnya dalam prosedur pencatatan tadi ada Al-Jaridah. Al-Jaridah ini adalah buku yang mencatat transaksi di dalam bahasa Arab untuk surat kabar atau terbitan berkala. Lalu yang kedua Al-Rusnamaj atau diary. Itu buku catatan setiap harinya eh, yang dipegang masing-masing orang. Yang ketiga Al-Khatmah. Ini adalah pelaporan antara pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan atau dibuat secara bulanan. Lalu yang keempat Al-Khatmah Al-Jami. Ini sama seperti yang sebelumnya, cuman Al-Khatmah Al-Jami ini laporannya dilakukan secara tahunan. Yang kelima Al-Tarij. Ini adalah catatan tambahan yang akan ditampilkan. Lalu yang keenam ada Al-Arida, adalah 3 kolom jurnal. Jumlah totalnya ada di kolom ketiga. Ini biasa kita sebut seperti neraca mungkin. Lalu yang selanjutnya ada Al-Baro'ah. Ini adalah bukti pembayaran wajib pajak. Ini bukti setoran pajak. Jika transaksi tersebut dikenakan pajak dan harus dibayarkan. Lalu yang terakhir ada Al-Muwafaqal Jamaah. Ini adalah akuntansi komprehensif yang disediakan oleh amil zakat. Nah, di antara akuntansi modern dengan akuntansi Islam ini tentu hubungannya sangat erat. Hubungan antara keduanya, akuntansi modern dan akuntansi Islam, menurut perkembangan ilmu pengetahuan itu termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Baslah, yaitu pada 750 hingga 1258 Masehi. Sudah sedemikian majunya perkembangan perkembangan pencatatan ini, sementara pada kurun waktu yang bersamaan, itu Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini, kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.